Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah khutbah iblis laknatullah pada hari kiamat nanti yang membuat para pengikutnya merasa sedih dan sangat menyesal. Ketika hari kiamat telah tiba, semua makhluk hidup akan dibangkitkan dari kubur mereka dan dikumpulkan di padang mahsyar, tempat pengadilan akhir. Di antara mereka ada satu makhluk yang paling terlaknat dan tercela, yaitu iblis, musuh utama manusia. Iblis telah menyesatkan banyak manusia dari jalan Allah dan membuat mereka berbuat dosa dan kekufuran. Iblis juga telah menentang Allah bahwa dia akan menyesatkan seluruh keturunan Adam hingga hari kiamat. Namun di padang mahsyar, iblis tidak akan bisa menyesatkan siapapun lagi. Dia akan menyaksikan kekalahan dan kehinaan dirinya dan pengikut-pengikutnya. Dia akan melihat bagaimana Allah memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga dan orang-orang kafir ke dalam neraka. Dia akan merasakan azab yang pedih dan menyakitkan dari Allah. Lalu iblis akan berdiri di atas mimbar dari api dan berkhutbah kepada para pengikutnya. Dia akan mengakui bahwa dia telah menipu mereka dan dia tidak memiliki kekuasaan apapun atas mereka. Dia akan mengatakan bahwa dia hanya mengajak mereka untuk masuk ke dalam neraka dan mereka pun menurut. Dia akan menyesali perbuatannya dan menyalahkan Allah atas kejelekannya. Dia akan mengatakan bahwa Allah telah menciptakannya dari api dan menciptakan Adam dari tanah, sehingga dia merasa lebih mulia daripada Adam. Dia akan mengatakan bahwa Allah telah menghinanya dengan memerintahkan dia untuk bersujud kepada Adam, padahal dia adalah makhluk yang lebih mulia. Dia akan mengatakan bahwa Allah telah mengusirnya dari surga dan mengutuknya hingga hari kiamat, sehingga dia menjadi musuh bagi Adam dan keturunannya. Khutbah iblis ini akan membuat para pengikutnya merasa lebih sedih, marah, dan menyesal. Mereka akan menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh iblis dan telah menyia-nyiakan hidup mereka di dunia. Mereka akan menyesali bahwa mereka tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka akan menyesali bahwa mereka tidak beriman, tidak beramal salih, tidak bertaubat, dan tidak memohon ampun kepada Allah. Mereka akan menyesali bahwa mereka telah mengikuti hawa nafsu, syahwat, dan kesenangan dunia yang sementara. Mereka akan menyesali bahwa mereka telah menjadi teman bagi iblis dan musuh bagi Allah. Mereka akan berteriak dan menangis memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia dan diberi kesempatan untuk berbuat baik. Namun, permohonan mereka akan ditolak oleh Allah. Allah akan mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan kesempatan yang cukup di dunia, tetapi mereka tidak menggunakannya dengan baik. Allah akan mengatakan bahwa mereka telah mendengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul-Nya, tetapi mereka tidak mengimani dan mengamalkannya. Allah akan mengatakan bahwa mereka telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, tetapi mereka tidak bersyukur dan bertakwa. Allah akan mengatakan bahwa mereka telah mengetahui akibat buruk dari perbuatan mereka, tetapi mereka tidak bertaubat dan beristighfar. Allah akan mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan peringatan dan ancaman dari Allah dan Rasul-Nya, tetapi mereka tidak takut dan tidak peduli. Maka Allah akan menghukum mereka dengan azab yang kekal dan pedih di neraka. Mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang akan membakar kulit, daging, tulang, dan organ-organ mereka. Mereka akan mendapatkan minuman dari air nanah dan darah, yang akan memotong usus-usus mereka. Mereka akan mendapatkan makanan dari pohon zakum, yang akan mengisi perut mereka seperti besi yang membara. Mereka akan mendapatkan pakaian dari belerang, yang akan menimbulkan luka dan bisul di tubuh mereka. Mereka akan mendapatkan rantai, belenggu, dan gembok yang akan mengikat dan menyiksa mereka. Mereka akan mendapatkan siksaan dari malaikat-malaikat yang keras dan kasar yang akan memukul dan mencambuk mereka. Mereka akan berteriak dan menjerit meminta pertolongan dan rahmat dari Allah. Namun Allah tidak akan mendengar dan mengabulkan doa mereka. Allah akan mengatakan bahwa mereka telah kufur dan durhaka kepadanya. Allah akan mengatakan bahwa mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Allah akan mengatakan bahwa mereka telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak berhak. Allah akan mengatakan bahwa mereka telah mengingkari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Allah akan mengatakan bahwa mereka telah menyia-nyiakan waktu dan umur mereka di dunia. Allah akan mengatakan bahwa mereka telah memilih iblis sebagai pelindung dan teman, padahal dia adalah musuh yang nyata. Mereka akan menyesali dan menangisi nasib mereka. Mereka akan mengutuk dan melaknat diri mereka sendiri. Mereka akan mengutuk dan melaknat iblis dan para pengikutnya. Mereka akan mengakui bahwa mereka telah berbuat salah dan zalim. Mereka akan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang maha benar dan maha adil. Mereka akan mengakui bahwa surga adalah tempat yang baik dan neraka adalah tempat yang buruk. Namun semua pengakuan dan penyesalan mereka tidak akan berguna lagi. Mereka tidak akan bisa keluar dari neraka dan masuk ke surga. Mereka tidak akan bisa merasakan nikmat dan kesenangan di surga. Mereka tidak akan bisa bertemu dengan Allah dan melihat wajahnya yang mulia. Mereka tidak akan bisa bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Mereka tidak akan bisa mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Mereka akan tinggal di neraka selamanya tanpa mati dan tanpa akhir.
Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Semoga kita bisa menjauhi iblis dan tipu dayanya. Semoga kita bisa mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita bisa beriman, beramal salih, bertaubat, dan beristighfar. Semoga kita bisa mendapatkan surga dan terhindar dari neraka.